Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membahas tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa bertaubat kepadanya dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan dari setiap maksiat dan dosa yang telah kita kerjakan. Secara etimologi, taubat berarti kembali, sedangkan secara terminologi, taubat berarti meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang hina menuju pekerjaan yang mulia. Jika disederhanakan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, taubat yaitu mensucikan hati dari dosa. Taubat menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena dengannya seseorang bisa membersihkan, mensucikan hati dari dosa-dosa yang mengotorinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap manusia itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwasannya Nabi Adam alaihi salam pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana 4 kemuliaan tersebut tidak diberikan kepadaku. Yang pertama, bahwasannya diterimanya taubatku itu harus di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa bertaubat di mana saja dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Yang kedua, sesungguhnya aku telah berpakaian, namun karena aku bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala mencabut pakaianku. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka pakaian. Yang ketiga, setelah aku bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala memisahkan aku dari istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermaksiat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan mereka dari istri-istri mereka. Yang keempat, sesungguhnya aku bermaksiat di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aku daripadanya. Sedang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermaksiat di luar surga, namun Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga tersebut bagi orang-orang yang mau bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Maka cara untuk membersihkan dosa dan salah tersebut adalah
dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar." Sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya, ada penawarnya, dan obat daripada dosa adalah beristighfar. Maka di bulan suci Ramadan inilah di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Awwaluhu rahmah." 10 hari pertamanya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya yakni 10 keduanya, 10 hari keduanya merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir merupakan pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hazrati Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan ayat yang tadi saya bacakan di awal, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Maka Hazrati Umar radhiyallahu an mengatakan yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah seseorang melakukan kesalahan, seseorang melakukan dosa, dan ia tidak melakukan kesalahan tersebut, dan ia tidak mengulangi kesalahannya tersebut, tidak mengulangi dosanya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan taubat nasuha. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.